Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Saya ingin dapatkan komen ini dari Prof. Alex. Ya, ini saya duga Presiden Prabowo membaca situasi geopolitik saat ini, Pak Don, ya. Yang di dalam hubungan internasional itu dikenal dengan bahasa power politics. Power politics. Power politics. Artinya menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Ya, kita lihat itu ada di perang Rusia Ukraina, ya. Kita lihat itu ada di Gaza, dan yang menjadi korban di situ adalah penduduk sipil yang tidak berdosa. Pertanyaannya, Pak Don, siapa yang harus membela penduduk sipil yang tidak berdosa, yang inosen ini? Iya. Nah, itulah kemudian menjadi isi dari pidato dari Pak Prabowo itu. Harus ada PBB yang hadir untuk membela manusia-manusia yang lemah ini. Ya, karena kita tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh Thucydides itu. The strong do what they can, dan the weak suffer what they must. Ya, seakan-akan orang lemah itu harus menerima nasib mereka sebagai orang lemah, dan ini sangat tidak adil. Karena itu dia menyerukan negara-negara di PBB ini, terlepas dari kekurangan dari PBB itu sendiri, inilah satu-satunya harapan dari semua komunitas internasional ini, karena tidak ada lagi organisasi internasional lain yang punya anggota sebanyak itu. Dan yang kewibawaannya masih diakui. Masih diakui oleh semua negara. Negara besar, negara kecil mengakui. Karena itu inilah wadah di mana semua masalah itu bisa diselesaikan. Kecuali Donald Trump yang menyampaikan pidato seperti itu. Ya, agak mengabaikan itu. Tetapi kan dia juga tidak bisa bergerak sendiri kan, Pak Don? Iya, betul. Ujung-ujungnya kan dia harus mengajak negara lain juga, karena di dalam hubungan internasional itu tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Harus mengajak yang lain, ya. Yang dinamakan itu harus ada collective action, ya. Satu tindakan bersama, terutama masalah kemanusiaan di Gaza ini. Saya pikir kalau negara itu berkumpul duduk bersama, itu bisa akan dicari penyelesaiannya. Meskipun masalah ini sangat rumit, Pak Don, sangat rumit, ya. Karena kita tahu ini adalah konflik yang sudah berlangsung bahkan sejak PBB itu berdiri. Ya, paling lama ini konfliknya. Paling lama, dan tidak akan ada percaya, makin lama makin rumit. Tapi itu tidak mesti membuat kita putus asa, kata Sekjen PBB. Dan dikutip juga oleh Pak Prabowo kan. Kita tidak boleh give up, dan Indonesia berada di garda terdepan, dan saya senang sekali ya, untuk memberikan kontribusi, bahkan siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian demi penduduk sipil yang lemah itu tadi. Itu, Pak Don. Ya, dan ini menarik.
Saya pengen balik ke Prof. Hik. Prof. Hik, tadi kan kalau Anda mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan Presiden Trump itu kontra sekali, sangat terlihat perbedaannya. Apakah itu sebenarnya memberikan mempertajam posisi Indonesia ada di mana dengan Amerika yang sebenarnya harusnya lebih punya power untuk membuat perdamaian itu makin nyata gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan, Prof? Apa yang disampaikan Tusidides itu yang dikutip oleh Pak Prabowo, itu memang kenyataannya kan seperti itu. Trump bisa bicara sampai berjam-jam juga, bermenit-menit, tanpa ada yang berani menyetop. Tapi kalau kita presiden kita comply dengan aturan. Kita diberi 15 menit, mungkin ada 10 menit, 20 menit. Saya lihat itu ya, di lampu warna kuning, hijau, dan merah, begitu ya. Itu terlihat tuh, Trump tuh merah terus. Tapi dia nggak stop-stop, muter aja kan. Nah itulah kalau misalnya kita negara besar, itu seolah-olah aturan tuh nggak berlaku. Aturan berlaku hanya Anda kepada yang lemah gitu kan. Nah ini ditunjukkan oleh Pak Prabowo, tapi boleh kita aturan ini berlaku bagi yang lemah, tapi substansinya, ya substansinya itu yang sangat penting. Karena apa, Pak Presiden kita lebih fokus menyampaikan bahwa isunya kalau saya tarik gitu ya, bahwa pentingnya PBB dalam penyelesaian Palestina, pentingnya PBB dalam kaitan dengan isu-isu yang sekarang ini kita hadapi, termasuk soal iklim dan lain sebagainya, dan bagaimana PBB punya peran terhadap negara-negara seperti kita. Jadi intinya multilateralisme itu sangat penting. Tidak seperti misalnya negara-negara seperti Amerika Serikat, mungkin juga Rusia yang selalu unilateral dan memanfaatkan hukum internasional untuk membenarkan tindakan mereka. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dengan adanya PBB ini, kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kemudian jangan kemudian merasa lebih tinggi, dan kita harus patuh pada aturan-aturan yang ada, yaitu hukum internasional. Jadi seperti itu. Jadi ini yang menurut saya dari substansi Presiden ini sangat luar biasa. Begitu. Maka saya melihat kemarin itu Presiden Lula pada waktu Trump bicara soal Brazil, wah udah mau marah dan lain sebagainya. Tapi ditenangkan kan sama bawahannya lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi dengan Pak Prabowo bicara di nomor 3, wah mereka merasa tersalurkan marah mereka terhadap Presiden Trump yang mengatakan bahwa PBB itu tidak penting dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kalau misalnya dapat standing ovation sampai berapa? 8 kali, Prof. Ya, jadi 8 kali, betul. Prof. Jadi Alex, kita bagus nih, ada kontrasnya. Prof. Alex, saya kebetulan pernah mengikuti Pak SBY dan kemudian mengucapkan pidato seperti Pak Prabowo tadi malam di Majelis Umum. Dan sekarang 10 tahun kemudian, jadi 10 tahun itu kita absen nih. 10 tahun. Lalu kemudian datanglah Pak Prabowo dengan kualitas speech seperti itu. Seolah-olah dia itu mau mengatakan, saya bicara, Indonesia ada. Kira-kira gitulah. Kesan saya begitu ketika dia bicara ke seluruh dunia, di depan Majelis Umum PBB, sidang umum itu, lalu kemudian kita merasa, oh Indonesia ada. Kembali ada gitu di forum internasional. Coba tanggapan Anda. Ya, itu awal yang baik, Pak Don, bahwa Indonesia ditampilkan oleh Pak Prabowo itu sesuai dengan kredensial yang dia punya. Sesuai dengan modal yang dia bisa tawarkan ke dunia internasional. Karena kalau kita perhatikan dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia itu, Pak Don, Indonesia ini unik dia. Dia tidak ada masalah yang historis dengan negara tetangga, dengan negara besar. Dia semua hubungannya nggak ada masalah dengan Amerika, dengan Tiongkok, Rusia. Pelopor gerakan non-blok. Jadi dia bisa menempatkan dirinya di tengah dan dia bisa reach out ke segala arah. Nah, itu kan potensi, potensi. Hanya sekarang yang kita harapkan dari pidato Pak Prabowo ini yang menjadi momentum ini, apa tindak lanjutnya untuk memberi substansi kepada proyeksi kita sebagai bridge builder di dunia internasional, bahwa kita bisa menjembatani semua orang. Itu kan sudah dipercaya. Kita ada sejarah Konferensi Asia Afrika. Kita adalah pendiri non-blok. Kita juga sekarang anggota G20. Dan juga kemarin ketika Trump mengundang semua negara-negara Arab, kita masuk di situ. Pak Prabowo diundang. Itu pengakuan luar biasa bahwa di luar Timur Tengah
ada satu negara ini yang harus diperhitungkan suaranya, Indonesia. Timur Pak Tengah jauh. Ya, Pak Prabowo diundang di situ artinya ada sesuatu yang Indonesia bisa kontribusikan. Nah, tinggal sekarang saya katakan ya, apa yang kita lakukan ke depan ini untuk memberi substansi kepada bridge builder itu. Dan saya pikir ada yang bisa kita lakukan, Pak Don. Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak ada masalah kan. Iya. Kalau Anda perhatikan negara-negara lain di Asia itu, ada aja masalah historis, Iya. nuklir, wilayah. Dan Indonesia, keberpihakannya. ya, keberpihakannya itu membuat mereka menjadi agak sulit untuk menempatkan diri di tengah. Betul. Nah, Indonesia itu betul-betul bisa berdiri di tengah dan menjembatani semua itu. Nah, ini adalah modal politik di dalam diplomasi yang selama ini belum dimanfaatkan, Pak Don. Belum dimanfaatkan. Dan dengan mendengar pidato Pak Prabowo tadi malam itu, saya pikir Pak Prabowo tahu itu kemampuan Indonesia itu. Sehingga dia berani melangkah lebih jauh. Indonesia rela ini. 20.000 pasukan penjaga perdamaian. Siap. Kami siap berikan. Ekspor beras ke Palestina. Iya, Siap. bahkan dia bilang finansial pun kita akan ini. Bayangkan ya, negara Indonesia ini kan nggak kaya-kaya amat lah ya. Betul. Nah, tapi kalau dia sudah berani di forum PBB bilang Ada komitmen financial, ada komitmen financial, itu berani benar itu Pak Don. Dan ini yang akan kita tunggu ke depan. Artinya Jadi pidato itu membuat kita seperti Descartes bilang, Iya. cogito ergo sum. Betul. Jadi saya berpikir maka saya ada. Saya ada. Prabowo pidato maka Indonesia ada. Jadi kalau mengikuti Descartes itu, the certainty of cogito, the certainty of Indonesia. Itu jarang-jarang itu Donald Trump puji orang. Salah satu pujian itu adalah pidato Pak Prabowo. Yang pasti adalah mungkin di luar ekspektasi, ya. Mungkin Presiden Trump akan tahu bahwa kalau orang dari negara berkembang, begitu ya. Ingat kemarin ya dari Liberia presidennya, dia bilang, oh bahasa Inggris kamu bagus ya. Iya. Kan, dia selalu ngenyek kayak begitu kan. Iya. Nah tapi kan kenyataannya Pak Prabowo nggak seperti itu. Dan dia tahu ada substansi, Iya. ya kan? Dia tahu menempatkan diri di antara negara-negara itu. Dia pun kalau misalnya menyindir Trump gitu ya, itu juga tidak menyebut negara. Iya. Dia berbeda dengan Presiden Trump. Tapi Presiden Trump akan mengatakan, ini gara-gara teleprompter yang rusak katanya, gitu kan. Sehingga saya ngalor ngidul dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita kontraskan seperti antara Trump dengan Prabowo, wajarlah kalau Trump akan mengatakan bahwa oh ya Presiden Prabowo lebih baik gitu ya menyampaikannya, intonasinya, bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya itu sudah baik ya, dan mungkin di luar dugaan dari Presiden Trump. Jadi dan saya yakin tidak hanya Presiden Trump yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu baik ya, tetapi juga oleh banyak negara. Dan saya rasa kehadiran Presiden Prabowo di PBB terus kemudian dia menyampaikan pentingnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sangat diapresiasi. Karena ini kan berbeda dengan Trump yang menyalahkan PBB, menyalahkan negara-negara Eropa yang mengatakan bahwa kok Hamas malah dihadiahi dengan pengakuan terhadap Palestina, ini kan nggak benar gitu kan. Dan belum lagi glorifikasi dari Trump. Waduh, saya bilang udah sakit perut saya. Menyalah-nyalahkan presiden sebelumnya, Presiden Joe Biden, Barack Obama, begitu kan? Ya lain lah kualitas. Bapak Presiden kan nggak bicara soal presiden terdahulu. Jadi masalah dalam negeri itu terbawa juga sama Trump di dalam forum yang antar negara ini, begitu. Oke. Seperti itu. Ya. Ini makin kesini makin tadi mau break. Iya, karena saya lihat makin hangat diskusi kita. Saya kasih hadiah nih, ini permen. Ini ada 3 warna. Prof Alex suka warna merah atau kuning? Saya kali ini pilih merah. Oh, merah. Sesuai dengan batik saya. Ini buat Prof Alex ya. Nanti Prof Hik saya wakili di sini permennya ya. Dikirim lewat Gojek aja. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Super Don, Super Opini akan segera kembali. Bosan